Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang masalah umum dan gangguan pada anak. Kalau bahasa Inggrisnya disebut sebagai common problem and child psychopathology. Nah, apa yang dimaksud dengan masalah umum pada anak atau yang biasa disebut dengan common problem? Ya. Nah, common problem sendiri itu menurut California Gold Study dikatakan bahwa anak-anak itu mengalami rata-rata 5 sampai 6 masalah. Baik masalah itu bisa berupa masalah emosional, masalah tingkah laku. Nah, ketika dia berusia pada usia prasekolah dan ketika usia sekolah. Usia sekolah itu artinya usia sekolah dasar maksudnya di sini ya. Jadi sekitar di bawah 12 atau 13 tahun. Ya, di bawah 12 sampai 13 tahun rata-rata anak-anak mengalami permasalahan. Permasalahannya bisa permasalahan emosi ataupun permasalahan tingkah laku. Nah, masalah-masalah yang muncul pada anak ini tapi dia nggak dianggap sebagai gangguan. Inilah yang disebut dengan masalah umum. Masalah yang kerap muncul pada anak namun tidak dianggap sebagai suatu gangguan. Tapi nanti akan bisa berpotensi menjadi gangguan atau patologi, ya patologis. Jadi bisa para orang tua itu biasanya hanya mengeluhkan masalah ini tetapi tidak membawanya ke profesional. Misalnya nggak dibawa ke dokter, nggak dibawa ke psikolog, tapi biasanya mengeluhkan. Jadi kalau dia ketemu dengan teman-temannya, dia mengatakan kayak anak saya itu ini misalnya apa aktif, anak saya itu terlalu manja, anak saya itu suka sekali menangis misalnya seperti itu. Nah, itu sebenarnya ketika dikeluhkan maka itu menjadi suatu masalah atau common problem. Itu. Dan itu kalau berkepanjangan tidak diberikan solusi, tidak dilakukan solusi, maka bisa berpotensi menjadi suatu gangguan patologis atau disorder. Nah, ada beberapa alasan orang tua mendiamkan anaknya dan tidak membawa ke profesional. Menurut Seifert and Millman. Katanya masalahnya dianggap sebagai sesuatu yang dibesar-besarkan padahal sebenarnya merupakan masalah ringan. Artinya tidak perlu mencari bantuan profesional. Ya, misalnya anak yang paling sering tuh misalnya anak ini misalnya punya kebiasaan apa namanya misalnya memasukkan ke mulut gitu ya, semua barang dimasukkan ke mulut misalnya. Itu nggak perlu dibesar-besar kan semua anak juga seperti itu gitu ya, sandal dimasukin ke mulut, apa aja barang semuanya dimasukkan ke mulut. Nah seperti itu misalnya, dan berpikir akan ya seiring dengan waktu akan sembuh, nanti juga akan sembuh misalnya atau yang fisik, misalnya yang fisik itu misalnya belum bisa jalan yang paling seringnya, nggak apa-apa dulu juga saya seperti itu, dulu kakaknya juga seperti itu, nanti seiring waktu nanti dia akan bisa. Atau misalnya bicara, misalnya dia belum bisa bicara sedangkan teman-temannya sudah bisa bicara, itu biasa aja, nanti juga dia akan bisa pada waktunya gitu. Dengan membawa anak profesional justru akan membuat anak merasa iya benar-benar bermasalah. Ini ada anggapan seperti ini. Jadi ketika dibawa ke dokter, bawa ke psikolog, apalagi psikolog ya, dibawa ke psikolog, maka dianggap sebagai anaknya itu anak yang bermasalah. Gitu ya. Dan anak secara alami selalu mengalami masalah dan tak ada yang bisa kita lakukan. Jadi ya namanya dunia anak ya wajar aja dia mengalami masalah gitu ya. Dan ya sudahlah seperti itu. Nah, anggapan-anggapan inilah yang biasanya membuat orang tua tidak membawa anaknya langsung ke dokter gitu ya, atau langsung ke profesional termasuk dokter dan psikolog.
Nah, kapan anak dikatakan normal tingkah lakunya dan tidak normal atau abnormal tingkah lakunya ya. Nah, normal sendiri kan sebenarnya berasal dari kata normal, ya norma. Jadi tingkah laku yang sesuai dengan norma, seperti tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma, maka bisa dikatakan dengan sebagai abnormal, ya, yang tidak sesuai dengan usianya. Berbeda, tidak anak-anak seusianya biasanya melakukan itu, dia tidak melakukan itu. Atau kebalikannya, anak seusianya melakukannya, dia tidak melakukannya. Nah, itu bisa disebut dengan tingkah laku abnormal. Misal, ya, temper tantrum. Temper tantrum tahu ya, temper tantrum itu yang anak yang misalnya menginginkan sesuatu, dia nangis-nangis, kejer nangisnya ya, keras nangisnya, berguling-guling misalnya dia di lantai, di tanah misalnya. Temper tantrum ini misalnya pada anak usia 3 tahun dan 10 tahun. Mana yang dikatakan normal, mana yang dikatakan abnormal? 3 tahun apakah normal? Normal ya. Jadi 3 tahun ternyata kalau anak umur 3 tahun dia pengen sesuatu, kemudian dia guling-guling lah gitu ya, dia nangis kayak gitu karena dia menginginkan sesuatu, maka kita anggap sebagai hal yang normal. Tapi kalau misalnya umur 10 tahun, kan abnormal, kita anggap kok aneh anak usia segini kalau tidak diberikan yang dia mau, dia misalnya menjadi marah-marah. Nah, itu. Jadi normal dan tak normal itu sebenarnya hanya cerita tentang rata-rata kejadian pada kelompok usianya gitu ya. Biasanya untuk melihat rata-rata ini artinya menggunakan statistik min ya, min rata-rata. Untuk mengetahui normal atau tidaknya seseorang anak, maka perlu mengetahui mengenai norma anak tersebut. Norma anak tersebut biasanya ada dalam milestone perkembangan. Jadi kita bisa lihat di buku-buku perkembangan milestone-nya anak usia berapa, dia harus bisa apa, gitu ya. Nah, ini ada catatan. Saat ini dunia psikologi dan kedokteran berkembang ke arah yang lebih positif, sehingga anak tidak lagi dikatakan normal atau abnormal, tetapi misalnya mengatakan dengan anak dengan, misalnya anak dengan gangguan autis. Jadi bukan anak autis atau penderita autis misalnya. Bukan, enggak seperti itu. Kenapa? Karena menghindari labeling. Jadi bahkan misalnya ini aja misalnya mental retardasi ya. Mental retardasi itu dulu disebut mental retardasi. Dulu sebelumnya dikatakan sebagai misalnya idiot misalnya. Tapi sekarang nggak boleh lagi. Sekarang dikatakan sebagai intellectual disability. Istilahnya ya, ketidakmampuan secara intelektual. Jadi bukan retarded, mental retardasi, atau malah yang tadi itu idiot, moron, misalnya seperti itu. Jadi penggunaan istilahnya itu mulai dihaluskan gitu ya, dihaluskan. Nah, label describe behavior, not people. Jadi label itu digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan tentang tingkah laku, bukan orang. Perlu diingat dan diperhatikan bahwa kata yang digunakan untuk mendeskripsikan perilaku abnormal hanya bertujuan untuk menjelaskan pola perilaku yang mungkin ditampilkan atau tidak ditampilkan dalam gangguan tersebut. Tantangan dihadapi saat ini adalah adanya stigma. Stigma itu apa? Sikap dan keyakinan yang negatif yang dapat menimbulkan ketakutan, penolakan, pengabaian, ataupun diskriminasi dalam menghadapi anak atau individu yang mengalami mental illness, yang mengalami penyakit-penyakit mental. Jadi seringkali orang itu melabel orangnya
Padahal semestinya yang di label itu adalah tingkah laku, bukan orang. Nah, ini pentingnya kita memahami tugas perkembangan. Ini contoh dari milestone, misalnya ketika usia prasekolah, itu tugas perkembangannya yang harus dia bisa lakukan adalah dia bisa attach to caregiver-nya. Dia harus bisa dekat dengan orang yang mengasuhnya. Yang mengasuhnya siapa? Ibu biasanya ya. Terus bisa misalnya perkembangan bahasanya itu sudah berkembang. Kemudian dia bisa membedakan dirinya dengan lingkungan. Ya, di middle childhood, di anak tengah, ya masa anak tengah, pada remaja juga ada tugas-tugas perkembangan. Nah, kita bisa baca nih tentang milestone ini di buku-buku perkembangan. Mengapa perilaku abnormal pada anak dapat terjadi? Kenapa bisa terjadi ya abnormal ini ya? Nah, katanya abnormal development is multiply determined. Jadi tingkah laku abnormal itu memiliki determinan yang banyak, yang multiple. Banyak aspek yang mempengaruhi gangguan perkembangan pada anak. Jadi biasanya nggak satu ya. Cara yang biasanya kalau kita mau ambil sederhananya, maka biasanya diambil itu faktor nature dan nurture, faktor bawaan dan faktor lingkungan. Ya, misalnya faktor genetik dan faktor lingkungan. Maka ada istilah misalnya ada gangguan yang organik dan non-organik. Yang organik itu misalnya seperti ya, intellectual disability gitu misalnya ya, ada yang disebut dengan organik dan non organik. Organik itu seperti apa? Organik itu yang bawaan, artinya misalnya dia secara genetik diturunkan, orang tuanya mengalami intellectual disability, maka intellectual disability ini kemudian diwariskan ke anaknya, ini disebut dengan organik. Tapi ada juga intellectual disability atau mental retardasi itu yang non organik. Non organik itu gimana? Misalnya faktor lingkungan, tidak mendapatkan stimulasi. Anak usia berapa tahun misalnya ya, dia tidak mendapatkan stimulasi sehingga perkembangannya itu tidak optimal. Dia terlambat dibandingkan teman-teman yang lain misalnya. Nah, itu disebut anorganik kayak gitu ya. Jadi abnormal, perkembangan yang abnormal itu banyak sekali faktor-faktornya. Kalau kita sederhanakan, maka ada dua faktor besar, yaitu faktor nature, faktor bawaan, bisa masuk di dalamnya itu genetika, gitu ya, bawaan. Nah, atau nurture. Kalau nurture artinya dia dari lingkungan, ya dari lingkungan, faktor misalnya pengasuhan, terus faktor apa sikap lingkungan terhadap dia, terhadap anak ini dan lain-lain. Nanti yang hal-hal yang lain barangkali bisa kita diskusikan faktor apa saja. Kemudian juga child and environment are interdependent. Anak dan lingkungan itu dia interdependent. Dia saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi. Jadi lingkungan dan anak itu saling mempengaruhi. Masih ingat itu film siapa? Tarzan. Tarzan dengan lingkungannya, lingkungan di hutan, maka dia bertingkah laku seperti binatang. Misalnya ya, tingkah laku dalam arti dia bisa memanjat, misalnya ya, dia bisa berayun seperti monyet-monyet gitu yang mengasuhnya kayak gitu. Walaupun itu fiksi, tetapi bisa kita bisa kita terima bahwa ternyata tingkah laku bisa mempengaruhi seseorang. Dalam hal emosi juga seperti itu. Biasanya tingkah laku akan berpengaruh terhadap anak tersebut. Abnormal development involve continuities and discontinuities.
Jadi tingkah laku, perkembangan tingkah laku abnormal ini juga ini melibatkan continuity dan discontinuity. Continuity itu merupakan pola perilaku yang terus-menerus muncul sepanjang waktu. Kalau discontinuity itu merupakan simptom atau gangguan yang muncul tiba-tiba dan tidak terprediksi sebelumnya. Contohnya, anak yang menampilkan perkembangan normal, usia 18 bulan dan tiba-tiba kehilangan kemampuan. Gitu ya. Misalnya, dia jadi tadi bisa, tiba-tiba dia nggak bisa. Misalnya. Tapi nanti dia bisa lagi. Jadi ada tingkah laku yang kontinu, yang berkelanjutan, dan juga ada yang tidak berkelanjutan. Itu tingkah laku ini. Yang paling dasar sekali itu yang paling dasar sekali itu kalau masih ingat di perkembangan satu atau di psikologi anak itu ada refleks-refleks primitif. Nah, refleks-refleks primitif itu dia termasuk yang discontinuity, yang tidak berkelanjutan. Misalnya refleks grasping refleks. Grasping refleks itu refleks menggenggam. Nah, pada bayi itu dia muncul. Tapi di usia tertentu berapa bulan, ya sekitar 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, grasping reflex itu akan menghilang. Jadi ketika tangan kita taruh di tangan bayi, maka dia nggak menggenggam lagi. Kalau awalnya dia menggenggam, nggak menggenggam lagi. Atau misalnya ada muru, ya atau landau, banyak tuh tonic refleks dan lain-lain. Nanti bisa dibaca lagi tentang misalnya refleks itu dan juga tingkah laku yang lain yang menjadi contoh bahwa perkembangan normal itu ada yang berkelanjutan dan ada yang tidak berkelanjutan, continuity dan discontinuity. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar dari kuliah muga kita, masalah umum dan gangguan anak kita yang awal. Nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa di sesi diskusi. Oke, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.